ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu atas izin Allah kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ridwan, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah umatnya yang istiqomah dalam Islam. Masih berbahagia, masih pembahasan tentang seputar akhlak bermasyarakat. Di dalam Islam itu banyak kaitan-kaitan bicara tentang kemasyarakatan, tentang kepedulian, ya. Ada disilakan pergaulan muda-mudi, kemudian interaksi dengan tetangga, kemudian kena heterogenitas masyarakat, campur aduk keyakinan, tradisi, adat, kerbangan agama. Nah, itu perlu dipahami dengan perbedaan itu. Kuncinya itu memperkuat keyakinan kepada Allah, memperkuat akidahnya. Dalam Quran banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil, seperti apa misalnya interaksi dimulai dari keluarga, interaksi seorang ayah dengan anaknya, interaksi dengan tetangga atau pimpinan dengan masyarakatnya. Ada interaksi diajarkan oleh Quran. Misalnya sambil contoh bagaimana interaksi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim misalnya, ya. Walaupun ini ada kaitan dengan ini tadi, ada interaksi yang bagus tentang kemasyarakatan di situ. Yang pertama kita lihat ada dialog yang menarik, walaupun ini sering diulang-ulang ya, tapi karena kaitan dengan kemasyarakatan sekaligus bertauhid kepada Allah. Karena kunci masyarakat itu ya bertauhid dulu. Maka ada satu bahasan itu membangun masyarakat dengan dasar tauhid. Nah, itu baru bagus masyarakatnya. Masyarakat di bawah artinya masyarakat biasa kecil sampai ke masyarakat kumpulan masyarakat. Ini maka sebuah negara itu dibangun dengan tauhid. Nah, contoh para nabi, ada dialog Nabi Ibrahim ya yang saya kutip kaitan dengan kemasyarakatan. Bisa bisa dikaitkan. Misalnya Ibrahim itu pada sejarahnya ada dialog sama anaknya ketika dia bermimpi menyembelihkan anaknya. Walaupun ini diulang, karena memang dalam konteks Idul Adha selalu diulang cerita ini sebagai awal syariat kurban. Di situ dijelaskan di surat As-Saffat ya. As-Saffat itu dimulai dari ayat 100. Kalau Bapak mau lihat, itu pertama kan doa dulu. Jadi karena bermasyarakat itu perlu ada keturunan keluarga ya, dalam atau mengembangkan ide-ide istilah risalah dakwahnya, ada keinginan penerusnya. Maka beliau berdoa kepada Allah agar dianugerahkan keturunan. Karena ketika dengan Siti Sarah dia tidak punya keturunan, maka kawin dengan Hajar. Ya maaf tadi ya, siapa kata Siti tadi itu nggak ada, itu telanjur aja. Ya Pak ya, nambah kata Siti nggak ada. Sarah aja, Hajar aja. Kita kan suka bilang Siti Aminah, nggak ada Siti Aminah aja. Siti Khadijah aja nggak pakai Siti. Itu Betawi pakai Siti itu. Ya. Nah.
Karena enggak ada. Tadi ya dengan Hajar nikah maka minta doa. Doanya diabadikan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ini kaitan dengan kemaslahatan. Pernah tema kita. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan kepadaku seorang putra yang soleh. Fasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang sabar. Halim itu sabar, soleh, tangguh. Ulama mengatakan Ismail maksudnya. Itu maksudnya di situ. Semua tafsirnya begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan selanjutnya? Maka kena Nabi dapat wahyu itu macam-macam cara ya. Sama-sama kita pelajari. Ada kalau Nabi Muhammad SAW wahyu dengan Jibril misalnya. Lewat mimpi, lonceng berbunyi sambil berkeringat. Berarti beratnya wahyu dan seterusnya. Itu cara. Maka Nabi Ibrahim itu diterima perintah itu, perintah wahyu untuk mengkorbankan putra yang diminta tadi itu. Nanti apa kaitannya? Kita lihat hikmahnya. Yang pertama kalimatnya muncul ayat berikutnya. Setelah tadi doa dikabulkan, lahir Ismail, besar dia, remaja dia, enggak disebut usian gitu. Sudah bisa bantu orang tuanya untuk berusaha, beraktivitas, bekerja, sudah menolong, mendampingi. Begitu senangnya Ibrahim, begitu gembiranya, begitu terasa benar apa yang didambakan dengan semangat. Anaknya sudah besar, berkembang bagus fisiknya, kemudian dibina tauhidnya dan seterusnya. Tiba-tiba Allah memberikan ujian berat. Di sini dikatakan ujian yang sangat nyata, ya, sangat berat. Maka sehingga korban itu dibagi ulama dua macam. Ada korban persembahan, ada korban ujian ketaatan namanya. Kalau persembahan itu anak Nabi Adam. Ya ini dikit ya. Itu kalau Habil itu mempersembahkan peternakan karena dia bekerja di peternakan, kemudian Qabil pertanian. Yang diterima Habilnya. Maka bermusuhan dan mengancam sampai ke tingkat pembunuhan. Itu cerita. Itu dia persembahan. Dipersembahkan saja, tidak ada acara proses penyembelihan. Nah, kemudian kalau kita sekarang ini ada Ibrahim, itu korban ujian ketaatan kepada Allah, ujian iman, ujian akidah, ujian cinta Allah, pecinta anak. Nah itu anunya dulu. Nanti kaitan dengan kemaslahatan. Pertama ayat teruskan ayat berikutnya 100 terus 2. Nah, ini bisa dilihat di beberapa buah Quran. Kalimatnya itu sering diulang, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Sambung, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Nah, itu. Ketika anak itu sudah mampu menolong bersama ayahnya ya, dalam semua aktivitas as-sa'ya, aktivitas pekerjaan, kata ma'ahu bersamanya, bersama Ibrahim. Setelah anak itu sudah meningkat remaja, umurnya bukan berapa waktu itu. Tapi itu anunya sudah membantu, menolong, kerjasama yang baik. Wah, senangnya dibantu oleh sang putra yang dilambakan. Tapi dilanjutkan dalam ayat ini kalimat ya bunayya inni ara fil manami. Nah, itu kan itu kalimatnya. Ya bunayya inni ara fil manami. Wahai anakku, aku melihatmu dalam tidurku. Ya, melihatmu dalam tidurku atau dalam mimpiku. Ya. Itu anunya, bahasanya. Apa itu? Anni azbahuka. Nah, di sini inti tauhidnya, kaitannya seperti apa dengan kehidupan. Anni azbahuka. Sungguhnya aku menyembelihmu. Ya, azbahuka, aku menyembelihmu. Ya, yang menyembelih. Nah, tapi Ismail tidak kaget. Kemudian tidak langsung dilakukan perintah itu. Nah, di sini hikmah besarnya kita ambil. Tapi bertanya dulu. Nah, terjadi dialog nih.
bertanya kepada anaknya. Fanzur maza tara. Kalau terjemah bebas, kira-kira menurut kamu gimana? Gimana kira-kira? Itu kan luar biasa tuh. Enggak langsung disembelih aja, tapi ditanya dulu. Ya, fanzur maza tara. Bagaimana pandanganmu tentang hal ini? Nah, seperti itu tanya. Karena sudah terbina tauhidnya, keimanannya, maka dia jawab spontan tuh, tidak jawab entar saya pikir-pikir dulu ya, tidak juga. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Berkata Ismail, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan perintah itu. Bianunya. Jadi enggak ada, oh janganlah, masa bapak sembelih saya. Enggak ada kalimat-kalimat penolakan. If'al ma tu'mar. Lakukan perintah itu. Hati isi mimpinya disuruh lakukan. Dia punya komitmen satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkan aku yang sabar menerima perintah itu. Di sini poinnya. Apa kaitan dengan rumah tangga kemasyarakatan? Sangat kuat. Prinsip itu dibawa dalam kemasyarakatan, dalam kehidupan, itu maksudnya. Saya tarik sisi akidahnya di sini. Jadi dialog ini para ulama melihat ada 3 model dialog. Bapak tangkap nggak ayat ini? Fanzur maza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar. Dia jawab, bagaimana pendapatmu? Lakukan. Nah, itu dialog. Siapa yang dialog? Ayahnya dengan anaknya. Artinya ada komunikasi dialog yang sangat bagus, sangat syar'i. Minta pendapat sebelum beliau melakukan, sebelum ayahnya melakukan perintah itu, mimpi itu. Nah, dalam kehidupan hari-hari kita di masyarakat, boleh dialog banyak, minta pendapat banyak kepada anak kita. Itu anunya. Kenapa masyarakat kadang-kadang kacau, jarang dialog. Ada orang datang ke saya minta komunikasi, minta nasihat, saya jarang ngomong sama anak saya, Ustaz. Susah. Ngomongnya ada perlu doang. Ada perlu baru minta duit baru ngomong. Susah dia ngomong. Kalau perlu baru. Nah, komunikasi ini harus ditiru, minta pendapat, minta pandangan seperti apa, diskusi, tanya jawab, itu harus dibudayakan. Akan masyarakat akan tumbuh dengan baik. Kalau setiap rumah tangga, keluarga memasyarakatkan, membudayakan dialog antara keluarga, itu harmonisasi namanya. Itu pelajaran pertama itu. Harus dianggap pelajarannya. Bagaimana kira kamu bapak atau ayah punya rencana nih, gini. Kalau kamu gimana kira? Nah, keluar pendapatnya. Nah, sekarang kan luar biasa. Kadang anak lebih hebat dari ayahnya. Kalau masalah pendidikan misalnya, ayahnya cuma SMA, anak doktor. Tentu ilmu lebih tinggi. Pengalaman tetap kalah lah. Pengalaman kehidupan, suka dukanya hidup, itu sang ayah lebih tahu. Lebih merasa. Kita sebagai orang tua lebih merasakan suka duka. Tapi ilmu bisa kalah sama anak. Maka boleh dalam Islam itu menjadi guru. Tempat bertanya. Kan banyak tuh. Dari pondok, masuk kuliah lagi. S1, S2, S3. Nah, ayahnya mungkin cuma SMA atau SMP. Atau di bawah misalnya paling tinggi S1. Itu kan beda pengalamannya. Beda pengetahuan saya. Lagi jurusan-jurusannya diambil jurusan yang syariah misalnya. Nah, itu banyak bisa ditanya kaitan dengan agama kita. Bapak sekalian, ini dialog yang diambil pelajarannya. Dalam kisah-kisah para nabi itu banyak dialog yang bagus, yang semuanya bagus, tapi kita harus menangkap apa yang bisa kita ambil dari dialog tersebut, apa ibrahnya, pelajarannya. Nah, ternyata perlu interaksi jauh, ya. Nah, jadi tadi ngobrol-ngobrol gitu, minta pendapat, tukar pikiran. Yang kedua, Nabi Ibrahim memang nabi, sedangkan Ismail calon nabi, belum jadi nabi kan? Calon nabi juga nanti dia. Maka seorang nabi dengan calon nabi, nah, dialog juga namanya.
Ibrahim itu pemimpin dia. Dialog sama orang yang calon pemimpin juga. Nah, itu 3. Jadi Ibrahim seorang pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin umat pada masa itu. Lalu dialog sama calon pemimpinnya Ismail. Nah, itu dibutuhkan dalam masyarakat itu ada dialog pemimpin dengan masyarakat. Dengan calon pemimpin. Kan dia perlu kader pemimpin, misalnya seorang RT, nah, itu masyarakat. Sering dialog sama masyarakat kita mana yang pantas akan meneruskan RT nanti atau jadi RW dan seterusnya dialog. Akan mencalonkan pemimpin itu ada dialog dulu. Kita lihat kompetensinya. Bila perlu pemimpin itu lahir dari masjid. Itu yang bagus. Seorang RT lahir dari binaan masjid. Seorang RW juga begitu. Misalnya Istiqlal itu tingkat nasional Istiqlal. Lahir pemimpin dari Istiqlal mestinya. Dibina di situ, nah dia lahir. Nah, dialog itu yang dicoba lihat, dijajaki kemampuannya. Itu anunya. Kalau kita sudah kuat, nah, tauhidnya bagus, akhlaknya mulia, ibadahnya benar, sahih. Nah, itu juga. Nah, itu guna dialog itu maksud saya. Maka masyarakat itu akan terasa harmonisasinya kehidupan satu dengan lain. Kalau pemimpin tidak pernah dialog dengan pemuda-pemuda calon-calon pemimpin itu, oh itu berat itu. Berat. Itu dulu. Ya, ambil dialognya dulu, Pak. Ini contoh yang konkret. Luar biasa itu. Dan nah, maka kisah ini kan kelihatan dari sisi tauhidnya. Ya. Ibrahim dites, Ismail dites juga, langsung tes ketaatan namanya. Ujian ketaatan dites. Tapi dua-duanya maka disambung oleh ayat itu. Dalam kalimat itu ada kalimat saya sambung ya kalimatnya dengan kata-kata falamma. Nah, kata-kata falamma ya. Falamma aslama. Aslama itu 2 orang. Watallahu lil jabin. Ketika keduanya pasrah. Aslama, Ibrahim pasrah, Ismail pasrah, dibaringkan anaknya untuk disembelih. Itu diuji betul itu. Sudah dilaksanakan betul. Ismail mau, pokoknya diserahkan lehernya. Kan luar biasa. Ismail sudah siap. Tapi Allah memanggil dia dengan kalimat wadanahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, dipanggil. Bersedak terru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpi itu. Sudah benar, kamu luar biasa. Jadi, maksudnya jangan dulu. Karena kamu sudah membenarkan mimpi itu. Kamu sudah benarkan. Maka kamu laksanakan. Kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin. Itu balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadza lahul bala'ul mubin. Dari sini uji ketaatan. Ini ujian yang berat. Bayangkan seorang bapak menyembelih anaknya. Berat. Ya. Inna hadza lahul mubin. Ini sungguh betul ujian yang sangat nyata. Ujian tauhid, ujian cinta Allah apa cinta anak. Itu musuhnya. Ya. Kalau masyarakat kan gitu. Jadi kita kalau cinta anak keliru, dibeli sepeda, dibeli motor, belum waktunya main sepeda, apalagi sepeda yang bunyi apa enggak bunyi apa? Itu di kompleks itu tabrakan, nabrak tembok, nabrak orang, kan enggak bunyi itu lewat. Nah itu salah itu. Itu enggak betul itu cinta anak begitu. Berbahaya. Berapa kali nabrak orang, nabrak tembok, 3 orang di atas anak-anak. Itu juga cara mendidik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi diuji kita itu dengan anak kita. Maka Ismail itu bilang, maka Allah bilang, ini ujian yang berat buatmu, Ibrahim. Sangat berat. Ya. Nah, ujian cinta Allah, cinta anak. Ini masalah tauhid. Dalam masalah itu ujiannya kuat, insya Allah kita nggak salah memberikan fasilitas kepada anak-anak. Umur berapa? Untuk apa? Nah, itu juga cinta. Itu cara masalah cinta. Maka di sini begitu mau dilaksanakan ujian yang berat luar biasa, kecintaannya pasrah, aslama, berduanya tawakal, pasrah kepada Allah antara bapak dan anak untuk melaksanakan perintah mimpi tadi itu.
maka kata Allah disebutkan wa fadainahu bizibhin azim. Di sini kuncinya. Apa itu? Wa fadainahu bizibhin azim. Kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Ulama bilang gibas, domba atau kambing. Nah, itu namanya. Baca tafsirnya nanti. Ya, biar jelas ya di mana. Itu namanya. Fadainahu bizibhin azim. Kami tebus, kami ganti sembelihan itu dengan sembelihan yang besar. Jadi seukuran kena gibas ya domba atau kambing gitu. Enggak, bukan dengan onta atau sapi, tapi dengan kambing atau domba. Ulama terjemahan kambing di tafsirnya. Syukur itu diganti langsung. Itu yang dipotong, yang disembelih. Maka syariat pengorbanan hewan itu di situ mulai dia dijadikan dasar pengorbanan hewan yang pertama. Karena waktu Nabi Adam bukan pengorbanan, hanya mempersembahkan saja. Tidak ada aktivitas ini. Tapi ini benar-benar diganti dengan seekor gibas atau seekor domba. Itu persoalannya. Kenapa itu terjadi sampai diganti? Ibrahim mengamalkan perintah Allah, Ismail mengamalkan, di backup oleh Allah di situ. Di backup, ya. Dilindungi, dijelaskan, diselamatkan, ya kan ya, dilindungi, dijaga, karena sudah betul-betul duanya ini mengamalkan perintah, sang ayah mengamalkan, Ismail mengamalkan, dua-duanya benar-benar begitu taat dan pasrah kepada Allah, di backup, nggak jadi, luar biasa, ini ujian yang berat, maka karena itu kami ganti dengan seekor gibas. Itu awal itu yang perlu kita. Nah, inilah yang ke antara cinta Allah, cinta anak, cinta keluarga. Maka Quran itu memberikan 8 model cinta yang bisa mengganggu cinta Allah. Kan? Bapak sudah tahu kan, pernah dibahas itu. 8 model cinta kalau kita lebih utamakan 8 ini terganggu. 8 macam cinta Allah, cinta kepada keluarga atau harta itu bisa mengganggu cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad. Jadi diabadikan itu. Bagaimana cinta itu kita tahapan-tahapannya, ya. Nah, maka dalam akidah itu disebut, maka dijadikan dasar hukum bahwa cinta 8 macam itu jangan lebih tinggi dari Allah, Rasul dan jihad. Di surat berapa itu? Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa mutatumuha wa yansawna kasadaha wa tardawnaha. Nah, itu 8. Ya. Katakan Muhammad jika ini kamu cinta kepada ayahmu, cinta kepada ayah, bapamu, anak-anakmu, ya. Jika kamu cinta kepada bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu atau suamimu, keluargamu, hartamu, perniagaanmu, tempat tinggalmu, ahabba ilaikum minallah. Itu bisa diluruskan. Surat At-Taubah 24. Jika kamu lebih mencintainya daripada Allah, war Rasul, jihad fisabilillah. Cinta itu lebih kamu utamakan. Ya, 8 macam, orang tua, anak, saudara, keluarga, istri, harta, sebut bisnis, tempat tinggal 8. Itu 8. Disebut itu. Ahabba ilaikum minallah, jika kamu lebih mencintainya daripada Allah, lebih ahabba, sim tafdil. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Fatarabbasu yatitumullah bi amri. Tunggu Allah menurunkan urusannya, menurunkan iqabnya, menurunkan azabnya. Itu anunya. Itu maksudnya. Nah, kita kan dalam kehidupan kita nggak lepas dari itu kan. Yang paling dominan tuh cinta harta, cinta keluarga, cinta tempat tinggal dan seterusnya. Jadi 8 itu diungkapkan dalam Quran. Jangan sampai kita 8 macam itu mengganggu cinta kita kepada Allah, Rasul dan berjuang di jalannya. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Surat 9 ayat 24. Nah, itu yang maka ini benar diuji.
Seperti itu. Itulah awal daripada syariat penyembelian. Ya, penyembelian hewan itu. Udhiyah namanya kan, udhiyah. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan ini masuk ke bisa ditarik sedikit ke Rasulullah SAW-nya. Itu semua serba tauhid itu isinya. Ditarik ke Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berkorban itu tauhid juga main di situ. Sengaja saya sampaikan ini karena unsur semua tauhid. Kalau tauhidnya kuat, semua beres. Rumah tangga beres, masyarakat beres, negara pun beres. Kalau semua bertauhid, kan itu landasannya dulu Pak. Cuma ngelihat perintah korban, misalnya dari Al-Kausar, kaitan di tauhidnya, sambil tauhidnya Pak ya, bukan fikih korbannya bukan, itu urusan fikih. Tapi itu bilang kata inna atayna kal kausar, sepakat terjemahnya itu, sungguh kami memberikan kepadamu kekayaan harta yang banyak. Kepada Rasulullah tuh. Kayaknya inna atainaka. Nah, itu larinya. Tapi ulama bilang itu telaga yang indah di surga. Al-Kausar itu. Sungguhnya telaga yang indah itu kekayaan Rasulullah SAW. Juga nama besar mendunia, mengangkasa disebut. Itu Al-Kausar Rasulullah. Al-Quran yang abadi sebagai pedoman hidup itu Al-Kausar manusia. Dan juga kekayaan yang dimilikinya. Nabi juga punya onta, kan? Karena pernah memotong onta berapa tuh 60 onta berapa. Jadi ada itu kekayaan. Dialihkan kepada umat yang Al-Kausar itu harta kekayaan, kepemilikan, kepangkatan. Itu juga Al-Kausar buat kita umatnya. Maka ada perintah di situ. Nah, ini tauhid masuk. Kamu perhatikan tauhidnya. Fasholli li rabbik. Nah, wanhar. Kalau saya balik, fasholli wanhar li rabbik. Belum enggak boleh. Tapi mana sama. Fasholli li rabbik. Li rabbiknya ini tauhidnya. Coba perhatikan tuh. Li rabbik karena Rabbmu. Salat dan berkorban karena Rabbmu. Itu tauhid itu tauhidnya. Nah, kalau semua bertauhid dalam pengorbanan, dalam masyarakat, itu tegak itu masyarakat yang harmonis, yang islami. Itu bab masyarakatnya. Kaitan ayat ini dengan masyarakat. Sengaja saya kaitkan karena kondisi dengan Idul Adha. Tapi ada pelajarannya. Kita kan melihat peristiwa-peristiwa syariat, jangan lihat textbook saja. Ya, kita lihat kondisinya. Apa kaitan ini? Bagaimana bermasyarakat kaitan dengan Idul Adha, dengan penyembelian hewan kurban. Itu dilihat. Erat hubungannya. Perintah kurban itu dan sholat itu li rabbik. Ulama juga mentafsirkan, ada sebuah tafsir, fasholli li rabbik wanhar. Sholat adha kamu dan berkorbanlah karena Rabbmu. Itu bisa terjemahkan sholatlah Idul Adha karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Tapi secara umum, ayat umum, sholat li rabbik wanhar li rabbik. Itu dulu. Li rabbik ini intinya. Di sinilah intinya. Semua ibadah kehidupan tanpa tauhid karena Allah itu gagal. Gagal. Apapun Bapak atau kita lakukan tanpa tauhid landasannya itu gagal. Nggak ada artinya. Gagal. Mau apapun yang kita lakukan, mau sholat, zakat, puasa, haji, korban, bisnis, usaha, menolong, membantu, menyumbang, tanpa tauhid dasar itu nol. Li rabbik semuanya. Itu dasarnya. Itu dulu. Nah, ini yang orang tidak perhatikan. Kita kurang perhatikan itu. Kalau korban jelas. Allah mengatakan, la yadallahu luhumu wal dimauha. Tidak akan sampai daging-daging dan darah korban kepada Allah, ya enggak nyampe lah. Walaupun bagus dagingnya, empuk, ya enggak sampai. Dulu orang kafir Quraisy itu apa? Dia tawaf di Ka'bah itu. Jahiliyah itu tawaf, lalu berkorban. Potong hewan, darahnya ditebarkan di pelataran Ka'bah. Dagingnya digantung di dinding Ka'bah, di patung-patung di semua. Daging ditaruh situ. Maka itu sahabat tertarik, wah boleh juga ini. Nah, Nabi luruskan, turunlah wahyu ini bahwa tidak akan sampai darah-darah ini, daging ini kepada Allah.
Walakin taqwa minkum, yang sampai ketakwaan kalian. Nah, ini tauhid lagi. Jadi kalau kita berkorban besok itu yang sampai ketakwaan kita, tauhid kita kepada Allah. Dagingnya nggak nyampe, darah nggak nyampe. Nah kalau nggak bertauhid gagal, nggak ada maknanya. Nah itu maksudnya. Itu yang harus dikembangkan. Jadi jemaah sekalian, kita perlu memahami hal ini karena biar maknanya, biar bermakna gitu pada hasilnya. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari lirabbik tadi karena Allah tauhid. Ya, dia itu perhitungannya di surah Al-Had ayat 37. Ya, darah dan daging korban tidak sampai, yang sampai ketakwaan kalian. Itu yang sampai. Ketakwaan, ketaatan, tauhid yang benar, ketulusan, keikhlasan, tanpa embel-embel. Itu korbannya seperti itu. Nah, ini yang ditumbuhkan. Maka kehidupan masyarakat juga di tengah-tengah tauhid tumbuh dengan tauhid. Kepada semua serba Allah. Mau melangkah ingat Allah. Mau ini ingat Allah. Mau berbuat Allah. Dirabbik. Dipertegas oleh surat Al-An'am 162. Lebih tegas di situ. Semua aktivitas kita harus karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah jelas itu. Nabi disuruh jelaskan itu naqul pada Rasulullah itu qulnya. Jelaskan Muhammad salatku ya, wa nusuki itu nusuk itu pengorbanan, nusuk penyembelian. Betul maknanya. Walaupun terjemahkan ibadah di situ, tapi asli kata nusuk sembelih. Nusuk. Salatku, pengorbananku, wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Semua lillah, li rabbik. Salat lillah, nusuk kurban lillah, hidup lillah, mati lillah. Nah itu dulu. Nah, baru terasa itu kehidupan kita dalam hari-hari kita. Tanpa semua lillah itu akan nihil. Di sini yang paling berat. Lihat itu, yang sampai ketakwaan kalian kata Allah. Walakin taqwa minkum, yang sampai itu ketakwaan. Bapak lihat. Kenapa sebut kata takwa? Coba renungkan dulu. Kenapa takwa yang sampai? Sifat takwa yang sampai sebut takwa. Itu tangga kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa lewat ketakwaan kepada Allah. Mau raja, mau sultan, presiden, mau apa, amir ke namanya. Tanpa ketakwaan tidak mulia. Takwa tangga kemuliaan. Al-Hujurat ayat 13 jelas itu. Inna karamakum innallaha atqakum. Yang paling mulia paling takwa. Kalau mau mulia ya takwa. Itu maksudnya. Jangan muliakan orang sembarangan. Yang saya muliakan, siapa yang muliakan? Yang saya muliakan, yang saya muliakan, yang saya muliakan. Yang muliakan siapa? Kalimat dirubah itu kalimat tauhid, enggak boleh. Itu namanya. Sebenarnya yang mulia Allah. Siapa yang mulia? Kalau yang saya hormati, ya masih diterima. Kalau yang kata mulia itu, kadang-kadang kita keliru juga. Walaupun ada yang membolehkan, yang mulia itu menghormati maksudnya. Karena kalimat itu ada yang memuliakan, menghormati maksudnya. Tapi ingat tuh, kenapa Allah bilang tadi darah dan daging kurban tidak sampai, yang sampai ketakwaan kalian. Karena takwa itu tangga kemuliaan itu. Kalau kita mau mulia ya takwa. Bagaimana takwa itu aplikasi nilai Quran? Udah jelas ayatnya. Al-Baqarah ayat 2 bunyinya apa? Zalikal kita rabbi, zalikal rabbi hudan lil muttaqin. Itu takwa itu aplikasi nilai Quran, Pak. Coba lihat ayat ini. Kita baca tiap hari itu. Zalikal kitabul fihi lil muttaqin. Inilah Quran kitabullah yang tidak keraguan dalamnya pedoman orang bertakwa. Nah kan takwa itu mengamalkan Quran. Itu maksudnya. Kan itu intinya. Gimana kita bertakwa nggak bisa Quran? Nggak bisa baca Quran, nggak ngerti isi Quran, nggak paham Quran. Hudan lil muttaqin. Quran petunjuk orang bertakwa, pedoman orang bertakwa. Nah, itu maksudnya. Gini ya, saya ingin jelaskan dulu. Nah, itulah masyarakatan kita. Kalau kita masyarakat membangun ketakwaan tauhid tadi,
maka insya Allah mantap. Coba lihat doa kita dalam sholat. Ada doa, bukan dalam sholat. Apa itu? Al-Furqan 74. Siapa yang tahu? Al-Furqan 74 doa kita. Ada? Minta jadi pemimpin orang bertakwa. Kan seru itu. Kan seru doanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ujung, jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Coba. Luar biasa itu. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kita memimpin orang bertakwa. Itu doa luar biasa. Berarti kita harus di atas pemimpin itu. Jangan kebalik. Rakyatnya bertakwa, pemimpinnya korupsi. Itu kebalik. Itu doanya. Luar biasa itu doanya. Kan? Ini mesti dipahami dulu konteks-konteks ayatnya. Maka doa itu dipahami dan diaplikasikan. Kan banyak doa, tapi enggak ada kegiatan. Kan? Iya kan? Enggak ada kegiatan. Misalnya doa yang dianjurkan baca setiap hari, ya, tiap pagi sebelum aktivitas. Nabi kan tinggalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Tapi enggak belajar ilmu. Wariskan taiban, tapi curang dulu, enggak halal. Wa amalan mutaqabbala, tapi syarat amalnya enggak dipenuhi. Kan luar biasa itu. Kayak itu bukan didoakan, tapi syarat ilmu yang manfaat untuk apa? Manfaat di jalan Allah. Itu. Rizqan taiban, rezeki yang baik, maksudnya halal, ya jalurnya kita memanfaatkan dari yang mana kita ambil caranya untuk apa kita memanfaatkan. Wa amal mutaqabbala, amal yang diterima. Kita ragu itu. Coba bayangkan. Nabi melihat seorang laki-laki berambut kusut, penuh debu, ngangkat tangan ke langit. Ya Rob, ya Rob. Nabi bilang, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, masuhu haram, wa ghuzya bil harami, fastajabu lahu. Kata Rasulullah, orang itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kenyang barang haram, tak mungkin doanya dikabul Allah. Gimana amalan mutaqabbala? Doa sih doa, tapi rezekinya, makanannya, minumannya, pakaiannya haram, fastajabu lahu. Enggak dijawab Allah jawaban doanya. Nabi bilang gini, ya Rob, ya Rob. Nah, di kitab Salihin. Ya, Arba'in Nawawi, ayat berapa? Berapa? Nah ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi konteks masyarakat tadi ini, tema kita seperti itu. Di atas tauhid. Tanpa tauhid masyarakat kita. Kenapa tauhid? Merasa dewasa Allah. Itu muraqabatullahnya jelas gitu loh. Itulah kehidupan yang harmonis di masyarakat kita. Kalau tauhid itu artinya merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kan kenapa muradul masyarakat? Ya, apalagi negara udah enggak keruan itu. Keruan. Semua itu. Jadi kalau saya ngomong kasar ya enggak enak juga. Bahwa yang mengatur kita ini para penjahat semua. Maling-maling semua itu. Enggak ada. Bapak, siapa ya yang enggak penjahat, yang enggak maling, yang mengatur negeri? Tapi hidupnya biasa-biasa aja. Enggak diapa-apain. Ini kan persoalan tauhid. Nah, karena itulah kenapa saya ambil tadi kisah Ibrahim itu kaitkan dengan perintah korban kepada Rasulullah Al-Kautsar itu, di situ ada tauhid li rabbik. Itu dulu, semua harus karena Allah bertauhid. Maka tauhid itulah yang pertama Nabi dakwakan di Mekah. Namanya dakwah tauhid. Enggak ada sholat, zakat, puasa, haji, umroh, enggak ada itu. Jihad fisik dalam arti perintahan, tapi dakwah tauhid 13 tahun bagaimana mengesahkan Allah. Kita sudah sholat ini masih main dukun, main jimat, main wafak, masih itu sholat, masih minta ke kuburan,
nangis-nangis kuburan wali, kuburan orang mati. Itu syirik. Kenapa? Tauhidnya lemah. Itu loh Pak. Ini perhatikan dulu nih. Nanti gugur semua amalnya. Kan itu syirik. Memohon, bersandar, mengharap kepada benda, kepada makhluk, kepada orang mati. Syirik. Maka hapus amalnya. Quran yang bilang begitu Pak. Hati-hati Bapak datang kuburan, minta ke kuburan. Nggak boleh minta. Doakan orang mati. Bukan minta ke orang mati. Oh dia syekh. Nggak ada syekh. Kapan Nabi nggak boleh minta? Datang ke makam Nabi di Madinah. Baca selawat. Kan syirik gitu. Hanya minta kepada Allah. Kan kunci jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhidnya itu. Minta hanya kepada Engkau ya Allah. Tidak ke yang lain. Nah, disinilah banyak masyarakat salah kaprah. Ziarah, minta ke mayat. Itu bahaya itu. Itu akidah. Kita datang mendoakan mayat itu, mendoakan jenazah dalam kubur itu, bukan meminta. Nah itu persoalan kita. Ini tauhid itu. Masyarakat kita lemah tauhidnya, sehingga kan kacau aja, berantem, ribut, nakal, tipu menipu. Kenapa nggak bertauhid? Kenapa tipu menipu? Ngutang nggak bayar, janji nggak dipenuhi, tipu teman sendiri. Paling membunuh. Itu kan nggak bertauhid. Kalau bertauhid, masya Allah, dijamin itu. Karena Allah semua. Itulah tauhid. Coba perhatikan dulu rukun iman, rukun Islam. Ini saya kembangkan dikit ya. Kenapa ditegakkan syahadat dulu baru ibadah, sholat, zakat, puasa, haji? Kenapa? Coba jawab. Kenapa itu? Syahadat dulu di situ. Arkanul Islam khamsun. 5. 1 syahadat. Bawa 5 syahadat. Itu tauhid. Kalau salah syahadat pemahamannya, maka sholat, zakat, puasa, haji amburadul. Amburadul itu. Kan banyak haji-haji yang korupsi, haji-haji yang judi, haji-haji yang bohong. Kenapa? Belum beres syahadatnya. Landasan ibadah di atas tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ tegas semua aktivitas, semua ibadah, apapun nama ibadahnya. Di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu. Ini serius nih Pak, nggak main-main. Serius. Kalau masih bapak syirik, kita syirik, rukunlah, menjimatlah, menwafaklah, minta kepada benda, pada pohon, pada air, pada kuburan, mandiin keris malam Jumat. Itu syirik semua itu. Apa itu? Itu makhluk. Kan ayat 5 di dalam Al-Fatihah, Allah suruh begitu, hanya mengabdi kepada Allah, minta kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Kita iya, itu penekanan itu hanya kepada Engkau lah kami memohon. Jangan lagi kepada yang lain. Nah sini itulah. Nah ini persoalan kita. Jadi masyarakat akan beres kalau landasan tauhid, akidah. Coba aja enggak. Dulu kalau kita ini, saya dan Bapak, enggak merasa diawasi Allah, muradul itu. Ya, muradul. Orang bisa korupsi daging korban, belum dibagi udah diambil duluan. Gimana? Memang Bapak tahu, teman saya dulu tuh, dibawa pulang daging korban, belum dibagi, udah duluan. Simpan-simpan sini, ada pengawasan, dibukukan ada pengawas, ini. Emang kita teman tanpa itu ada Allah yang mengawasi. Tentara Allah, jundullah para malaikat. Tapi masih aja berbuat. Nah itu kan mal tauhid Pak. Masyarakat itu akan beres, tauhidnya beres. Yakin Allah melihatnya. Maka kenapa Nabi ditanya tentang alisan itu? Itu klimaknya. Merasa dilihat Allah. Apa itu alisan? Kata Jibril, Nabi jawab, anta budallaha karena katarahu falam takun in fa innahu yaraka. Itu klimaknya. Engkau beraktivitas, beribadah, soalnya engkau melihat Allah. Falam takun yarahu fa innahu yaraka. Yang kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Fa innahu yaraka. Sungguh Allah melihatmu. Selesai itu. Aman di negara. Aman Pak. Kalau yang begitu hancur negara. Itu buktinya itu. Rumah tangga hancur itu. Nggak merasa dilihat Allah. Itu intinya.
Nah di sini kita harus paham. Kenapa yang saya pertegas ini? Karena memang kita banyak masih ada udah ibadah sholat, rukuk sujud, ada bekas di jidatnya, masih dusta, masih nipu, yang kacau itu. Gimana ceritanya itu? Sholat, qabliyah badiyah, rawatib, kadang taklim, tapi nipunya hilang bohongnya. Itu masyarakat akan hancur. Ini ngomong, ini kan fakta ngomongnya. Karena bukan ngarang itu. Sholat nipu jalan terus. Gimana ceritanya? Coba. Sedangkan ayat sholat itu apa tuh? Sholat mencegah keji mungkar apa bunyinya? Nah, kan jelas itu. Itu kan jelas di situ. Ada 5 hal di situ. Itu ditutup mengapa ujung ayat itu? Ujung ayat itu apa? Saya tahu. Ujung ayat itu apa bunyinya? Perintah tilawah, terus juga sholat, sholat keji mungkar, zikrullah. Ujung ayatnya apa? Soal lihat tuh, utlu ma uhilaka minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil munkar wallahu ya'lamu ma. Itu ujung ayat dikunci. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tauhid asma wa sifat. Kan jelas itu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya'lamu selalu fi'il mudhari'. Ya'lamu selalu mengetahui, enggak pernah tidak. Ma tasna'un, apa yang kamu lakukan. Inna sholat tanha 'anil munkar. Orang sudah sholat pasti enggak mau buat keji mungkar. Dia pelopor anti keji mungkar. Ini kan kehidupan masyarakat namanya. Gimana ceritanya itu, Pak? Udah jelas itu. Nah, kajian-kajian kita harus dipertajam. Walaupun kita ngomong apa, jangan lupa kajian tauhid diulang-ulang. Ya, diulang. Lirabbik tadi saya angkat. Ini persoalannya. Coba, Bapak pernah lihat enggak? Wah, sholat lagi. Waduh, ingkar janji orang. Itu yang namanya kalau pemimpin semua sholat ayat ini dipakai, Pak. Ya, sampai ujung ayat tadi. Bahwa Allah memonitor, dia melihatnya. Aman itu. Ini semua habis dimakan. Rakusnya bukan main. Habis itu. Triliun korupsinya. Bayangkannya. Triliun. Puluhan triliun. Ratusan triliun. 271. Bahkan bilang 300 triliun. Ya habisin tuh. Uang kita, uang rakyat itu. Karena semua harta yang ada di sini punya rakyat. Mau minyak, mau batu bara, mau timah, mau nikel, itu punya kita itu. Tapi dirampok. Paham ya? Karena nggak berakidah, Pak. Nah, begitu kan senang. Udah apa lah. Yang penting saya ibadah dah. Sholat aja saya zikir aja dah. Itulah bodohnya kita. Menyerah kepada kebenaran. Susah itu. Menyerah kepada kebatilan nggak boleh. Kata Nabi bilang gunakan 3. Tenagamu, lisanmu, hatimu. Paham hadisnya saya bisa. Kalau melihat kemungkaran, cegah dengan tenaga, dengan lisan dan hatimu. Yang kita pilih itu perintah. Rubah dengan tenaga, rubah dengan lisanmu, dengan hatimu. Yang kita pilih. Kalau Ustaz ceramah nggak apa-apa. Oh Pak, cuman ngomong, memang kita harus ngomong untuk mencegah. Kan 3, tenaga, lisan, hati. Hati selama-lama iman, dari ada full iman. Dari sini Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih pencerahan tentang tauhid itu dasar bermasyarakat itu loh. Dari rumah tangga, masyarakat dan negara. Enggak bisa tidak. Kita tidak hanya bisa talim tiap hari 7 kali. Bagus. Tapi enggak mau 3 hal itu mencegah kemungkaran, kebatilan. Kan? Enggak apa? Itu bukan urusan saya. Yang penting saya aman, Pak. Bisnisku aman, kerjaku aman, pagi pulang sore. Apa? Itu urusan orang itu, urusan orang lain. Urusan siapa? Urusan siapa, Pak? Urusan kita orang Islam itu urusan.
Kita kan sudah lepas tangan, sudah. Tidak ada seorang boleh cari aman melawan kebatilan, enggak boleh cari aman. Disitulah pintu-pintu jihad yang dijamin Allah. Dakhala jannah bighairi hisab. Surga tanpa hisab. Di sini kita harus kuatkan. Ini sekarang seperti itu kondisi. Nah itu ya. Nah ini kaitan dengan tadi kerumahan masyarakat dengan tauhid. Saya ambil kisah tadi Ibrahim, Ismail, kemudian Rasulullah sallallahu rabbik wanhar. Nah itu yang harus kita pahami dulu. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, ya maaf ya, di rumah kita harus punya telah buku Pak, kitab Pak. Bapak lengkapi begini Pak. Jadi kan kita talim itu penjelasan untuk menambah membaca. Yang kita paham nanti bawa ke talim. Saya baca buku Pak, baca tafsir. Jadi yang persiapan itu Quran. Saya mau tanya Bapak dulu. Quran di rumah ini sebenarnya Pak Imran nih. Qurannya berapa di rumah? Berapa biji Quran? 5. Keluarganya berapa? 4 lebih 1. Bagus. Kalau ada tamu. Tamu datang lebih 1. Ya. Bapak berapa Quran di rumah? Quran di rumah berapa? Ya? Keluarganya? Nah, lebih 1 juga. Siapa yang keluarganya 6, Qurannya 2? Itu 1. Pasti nggak beres itu. Per orang punya pegangan. Siapin buat tamu keluarga datang. Karena kita tilawah di rumah. Itu dulu. Itu Quran. Yang dengan terjemahan paling tidak dulu. Yang dengan terjemahan siapa? Quran dan terjemahan. Berapa Pak di rumahnya? Quran dan terjemahan. Berapa? Ya? 2. Keluarganya? 6. No, kurang 4. Enggak boleh rame-rame. Per orang 1. Itu gaya Pak. Itu anunya. Metodenya itu. Itu baru Quran dan terjemahan. Tinggal kali beli tafsirnya. Ibnu Katsir misalnya. Itu umum. Enggak ada bantahan itu. Boleh Al-Maraghi, boleh Jalalain, enggak masalah. Tapi ada tafsir. Paling tidak kita ada terjemahan kelas kita, terjemahan. Enggak paham baru kita tanya ustaz ahli tafsirnya. Itu 1. Hadis sudah punya Quran yang mushaf itu ada terjemahan. Lalu punya atau tafsir. Lalu hadis. Nah, berapa buku hadisnya? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah yang mana punya? Ya. Itu loh. Sengaja saya tanya dulu. Jangan kita ngaji-ngaji nggak punya di rumah. Baru punya literatur sendiri di rumah itu. Tapi bukan jadi guru tuh buku nggak boleh. Itu dibaca nambah wawasan, nambah pemahaman. Serius. Nah, baru kita tanya kepada ahlinya. Itu harus punya apa? Siapin Quran, terjemahan atau tafsir, hadisnya pilih. Apa Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Kalau kutub sita mungkin nggak terlalu tinggi, nggak dibaca untuk para dai. Kutub tis'ah. Ada Bukhari, cukup apa punya Bukhari, Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Nah itu yang itu harus punya itu. Harus punya itu minimal. Ya. Kalau ustadz itu kata para ulama minimal 500 buku kitab. Dia baru jadi ustadz. 500 buku atau kitab yang dibaca. Tafsirnya sekian, hadisnya sekian. Nah, Bapak beli buku akidah. Akidah Islamiyah atau tauhid. Beli juga ada karangan Indonesia, ada karangan Syekh terjemahan bahasa Indonesia. Itu Bapak beli itu. Ya, jangan pajang piring cangkir di bupet. Barang antik, buat apa dipajang itu? Saya punya teman tuh teko yang dari Cina harganya 1 miliar dipajang. Ini barang antik sekian juta. Buat apa dipajang? Disedekahkan untuk Islam. Mumpung masih hidup. Pajang. Enggak ada artinya. Gue penuh dengan lemari kitab-kitab. Sekarang buku-buku. Itu ya tadi ya, tauhid beli buku kita. Tadi ada sirah nabawiyah, bukan hanya pelajaran, baca juga beli sirahnya banyak Pak. Apa sirah nabawiyahnya Saifur Rahman, Al-Buti, ya, Ibnu Hisam, itu macam-macam tuh. Nah, itu dibeli 1 dibaca. Ya. Itu dulu. Itu boleh rame-rame tuh, enggak per orang. Kalau Quran per orang tadi ya. Apalagi itu? Buku akhlak.
Nah, ada tuh kitabul akhlak, kitabul adab. Nah, itu dibeli. Nah, itu dulu lengkapin di rumah. Itu penting. Nah, buku fikih, ada fikih sunnah, ada sahih fikih sunnah, ada al-wajiz. Itu yang populer, ya. Nah, ada fikih al-um, Imam Syafi'i punya. Itu ada terjemah semua, itu bahasa Arab terjemah. Bisa dipilih. Paling tidak punya fikih sunnah, sabik atau sahih fikih sunnah, 5 jilid. Atau al-wajiz itu ringkasan fikih. Itu lebih mantap. Buku tebal satu, nah itu dikaji. Nggak usah per orang itu merame-rame. Yang penting Quran tadi per orang kena baca. Itu mesti punya dalam rangka memantapkan tauhid, ibadah, akhlak keislaman kita. Kita baca Ramadan. Dari situ diskusi tadi. Berarti anaknya beli pondok. Nah, gimana? Coba kamu bahas ini. Ayah kurang paham ini. Oh, dia jelaskan. Diskusi itu penting. Nah, inilah yang ingin saya gambarkan di masyarakat itu, ya, teman-teman. Harus punya. Dulu Pak Harto itu orang bilang itu presiden di Jogja tahun berapa tuh sebelum beliau mundur. Setiap rumah harus punya perpustakaan rumah, perpustakaan keluarga. Nggak ada yang suruh tuh. Presiden baru Pak Harto. Setiap rumah punya perpustakaan. Bisa buku agamanya, buku umumnya, buku kamus-kamusnya, ya, buku tentang apa ekonomi, tentang kemasyarakatan perlu dilengkapi. Bukan hanya buku agama, Bapak bisa beli juga buku tentang kehidupan. Ada kamus Inggris, ada kamus bahasa Indonesia, ada kamus Arab Inggris, Arab Indonesia. Itu beli aja. Itu akan suatu waktu dibuka. Inilah kita ikra. Baca. Kan ayat pertama turun itu, ikra bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kan itu. Bukan kerja, bukan itu. Baca. Bukan kerja. Kerja mah mukidi itu. Kerja enggak punya ilmu percuma. Itu Pak ya. Ya ngomong itu serem apa lah, saya ngomong begini. Saya untuk memotivasi aja. Coba kita harus jujur, kitab apa yang di rumah Bapak simpan? Bikin lemari kecil itu, perpustakaan. Nah, itu anunya. Nikmat ya Pak. Sahabat tuh, ini belum dibaca nih, sirah Nabi. Saya mau baca fikih. Ternyata Idul Adha itu begini-begini. Wukuf Arafah itu begini-begini. Nah, jangan cuma pendapat digabung, malu pala pecah. Nah, hari ini apakah wukuf, apakah puasa, apa tidak? Di WA tuh. Ada pendapat. Kalau kita baca tenang aja. Iya. Pemahaman yang rajih, yang ini udah ada. Saya ini aja dah. Saya punya pedoman. Jadi kalau di WA, pendapat ini, pendapat Ustadz ini. Tidak perlu ini tuh. Kan ramai soal wukufin hari ini. Bapak puasa apa hari ini? Kan beda pendapatnya. Kan nggak harus pas orang Arafah wukuf. Yang penting tanggal 9 Zulhijjah pendapat ikuti. Harus pas sesuai. Gini. Tapi nggak sesuai begini. Debat itu. Jadi kita punya pedoman juga. Iya. Belajar sendiri dulu. Baru kita dengar pendapat yang sahih dari ulama-ulama. Kalau fikih itu sunatullah beda pendapat. Enggak selesai. Tiap tahun itu kalau berbeda Id Adha Fitri itu enggak bisa menyatu. Tetap berbeda. Memahami kata hadis saja berkata beda pemahaman. Cuma ulama itu ustadz kita itu jadi kata aja beda pemahaman tuh. Satu hadis bisa beda memahami secara pikir mereka. Kata ini, kata Arafah begini, Zulhijjah begini. Itu pemahamannya beda. Kalau terima umum kita senang aja. Iya dah, saya puasa hari ini, saya puasa besok, Id begini. Nah itu loh Pak. Kan? Itu dulunya. Ini motivasi aja. Sekarang orang puasa, apa puasanya? Arafah. Nggak bisa Pak. Ya ulama yang bilang, karena kita jauh dari Mekah, boleh puasa hari ini Arafah. Nggak bisa, harus sesuai dengan pas wukuf, karena Nabi yang wukuf nggak boleh, yang wukuf biar nyambung doanya. Lagi wukuf kita juga doa. Ayah saya lagi wukuf, anaknya berdoa nyambung. Bukan masalah jam, hari yang sama, malam yang sama, itu kebagian. Pendapat nggak bisa, nah itu debat nggak selesai, kan pusing kita. Nah dulu banyak literatur, belajar membaca.
Iqra. Itu cirinya. Ya kan? Nah, seperti itu kajiannya. Ini kan tadi tetap tema masyarakat kaitan dengan tauhid tadi ya. Pak, nanti kita sambung lagi masih kemaslahatan masih ada berapa poin lagi. Kita jumpa bulan depan insyaallah. Itu aja, silakan. Mau bertanya? Jangan, Pak. Ya, silakan. Mau mengenai tauhid rubik itu Ustaz. Itu di ayat pasol itu kawan har. Itu penekanan kan pasoli di rubik ya. Wan harnya di belakang. Apa enggak? Pasoli wan har di rubik. Ya. Itu sudah tulisan wahyunya begitu. Tapi maknanya itu. Kan saya bilang tadi, kalau saya balik bagaimana? Fasalli wanhar li rabbik. Tapi itu maknanya itu. Dalam semua tafsir, sholatlah dan berkorbanlah karena Rabbmu. Disambung. Itulah tata bahasanya Quran yang ya kita nggak bisa merubah-rubah. Maksudnya makna yang di situ kata saya itu dipandai. Ya itu. Jadi sama maksudnya. Jadi fasalli rabbik, sholat karena Allahmu dan berkorbanlah. Artinya sama. Sholat dan berkorban li rabbik, itu maksudnya. Semua tafsirnya begitu. Artinya semua serba karena Allah, walaupun di wanhar di belakang. Kan di belakang itu. Fasal li rabbik, sholat karena Tuhanmu, Rabbmu, dan berkorbanlah. Nah, jadi sama saja maksudnya. Itu model ininya, susunan kalimatnya begitu. Tapi pengertiannya itu sholat berkorban li rabbik. Dikuatkan ayat lain yang tadi itu. Ayat lain kan surat 22 ayat 37 harus karena Allah semua korbanmu karena Allah, ketakwaan kepada Allah berarti tulus ikhlas sama karena Allah juga. Tadi ayat 6 surat 6 162 sama diperkuat itu. Jadi gini Pak, ayat tafsir dengan ayat itu Ibnu Katsir, ayat tafsir dengan hadis, ayat tafsir aqwalus sahabah. Baru kita belakangan. Itu dulu. Ayat itu tafsir ayat dengan ayat. Ayat itu tafsir dengan ayat 6 surat 6 62. Tadi tafsirnya dikaitkan. Itu cara menafsir ayat. Saling memperkuat li rabbik ya. Pas li rabbik wan har itu diperkuat oleh surat 6 62. Tadi itu. Nah, itu wa nusuki. Pengorbanan lillah kan, nusuki itu. Dikuat oleh surat Al-Hajj ayat 37. Semua karena Allah. Itu hanya tafsir ayat dengan ayat. Itu betul Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsir ayat dengan hadis. Yang ketiga, tafsir dengan aqwalus sahabat. Nah, bagaimana sahabat memberikan pandangan. Kemudian yang ketiga, dengan a'immatul mujtahidin. Apa itu a'immatul mujtahidin? Paham? Imam mujtahidin Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Hanafi, Hambali. Itu a'immatul mujtahidin. Nah, baru kita yang belakangan memahami kaitan dengan kehidupan. Itu cara membahas ayat. Tadi 4 tahapannya. Itu Pak, itu tujuannya. Itu ya Pak Ustaz ya? Ya. Dan lain lagi? Silakan. Saya beri waktu. Seputar tema ya. Ya. Bagaimana konsep dan juga ada interaksi dengan keluarga itu selalu intens. Gimana? Lihat fenomena sekarang banyak sekali keluarga yang kumpul tapi mereka sibuk dengan HP masing-masing. Bagaimana konsep dan metode agar interaksi dengan keluarga itu selalu intens. Oh itu, ya, ya itu kan sebenarnya metode itu masing-masing. Kayak gini, Mas ya, kita kan paham watak istri kita, paham watak anak-anak kita harus paham itu. Nah, dari mana kita mulai interaksinya? Nah, bikin kesepakatan dulu. Nah, kan. Misalnya kesepakatan kita nanti mengumpul ya, setiap hari subuh ya atau ayat yang berapa kita ngumpul anak-anak, kita diskusi dulu. Ajar ngumpul dulu. Nah, baru nanti interaksi intensif itu ya kapan saja waktu, tapi ada yang khusus. Misalnya seminggu sekali halaqah dengan anak-anak, istri sama anak-anak, ngumpul-ngumpul diskusi apa dulu. Nah, lalu nanti akan muncul itu. Kalau kita berangkat satu karena ngomong juga di jalan. Ya, gimana ini gini. Nah, itu anunya. Jadi itu cara itu ngumpul dulu ya, ngumpul. Kita boleh ya setiap hari apa ya.
jam sekian yang liburan anak sekolah, ngumpul, diskusi soal apa dulu. Mulai dari baca Quran dulu pelan-pelan, mutar, atu-atu. Dan itu saya praktikin. Nah, mutar dulu, lalu dulu baca, udah selesai. Nah, ada apa? Ada yang mau tanya? Nah, nggak ada, udah. Nanti terus itu, jadi anak jadi serius. Kita jam 7 besok ya? Ya. Nah, jadi mereka nggak pergi. Ada liburnya, kita ajak. Istri kita jam 7 juga. Lama-lama dia yang minta diskusi, minta kurang. Dia nanya duluan kadang-kadang. Karena sudah terbiasa. Sudah beri kebebasan untuk bertanya. Jangan kita asik main ini sekarang. Kan banyak yang di HP tuh. Anaknya, dia mau begini. Nanya, gini. Ya kan? Banyak yang gitu-gitu nggak boleh. Ini mengganggu. Kalau tidak kita menit. Seperti itu, masih pelan-pelan dulu. Komunikasi, ajak ngumpul-ngumpul seminggu sekali. Tuh jalan-jalan, makan di mana. Sampai itu perlu. Ibu jangan salah ya, Bapak. Ajak keluarga jalan-jalan itu ada sunnahnya juga. Lihat laut, lihat pantai, pemandangan, lalu makan-makan di situ. Itu masuk pelajaran agama itu. Jangan cuma di dapur ya istri kita. Enggak ada. Itu anunya. Betul ya? Pelan-pelan dulu, ya ngomong. Itu awalnya nanti menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Seperti itu anunya. Pelan-pelan dulu aja. Seperti itu masing-masing kita yang memahami watak masing-masing anak istri. Ada lain lagi? Kalau enggak saya tutup nih. Udah ya? Nah, udah Pak. Nah, Bapak mau siap-siap kambing nih. Sapi berapa sapi sini? Wah, mantap. Oh, itu aja dari saya. Kalau ada kurang berkenan mohon maaf ya. Itu memang harus saya jelaskan. Kalau setelah Bapak siapin literatur di rumah, itu harus saya minta. Jadi gini Pak ya. Saya mohon maaf nih. Bukan saya perintah Bapak punya perpustakaan di rumah. Itu sangat manfaatnya besar sekali. Ya. Beli kitab ini. Kalau baca kitab ini ada terjemahnya. Dibolehkan terjemah itu kok. Membantu ini yang perlunya. Sekali dibaca. Jangan sama sekali enggak. Nah, itu ya. Nah, Quran juga sejumlah keluarga kita. Kalau 5, lebih 1, lebih 2. Kalau keluarga datang karena ngaji bareng. Seperti itu Bapak sekalian. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.